Jadi yang pertama itu tentang pengertian cinta. Nah, cinta merupakan perasaan subjektif individu yang melibatkan hubungan emosional dengan orang lain. Jadi, adanya keinginan untuk selalu dekat dan adanya perhatian dari pasangan dan melindungi dan saling berbagai dalam suatu hubungan. Cinta juga memiliki ketiga komponen. Yang pertama itu tentang hasrat. Yang kedua harus memiliki keintiman dalam percintaan. Yang ketiga harus adanya komitmen dalam percintaan. Jadi, ketiga komponen tersebut dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah 8 jenis cinta. Nah, setiap orang memiliki jenis cinta yang berbeda-beda. Bahkan, setiap pasangan suami dan istri juga harus memiliki jenis cinta yang berbeda-beda. Karena dalam masing-masing individu memiliki komponen cinta yang berbeda-beda dalam menjalani hubungannya dengan pasangannya masing-masing. Yang kedua tentang komponen dalam cinta. Nah, komponen dalam cinta ini dia dibagi atas 3. Jadi yang pertama itu tentang hasrat. Hasrat itu dia lebih menekankan pada intensnya perasaan serta perasaan keterbangkitan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, pada jenis cinta ini, individu akan mengalami ketertarikan fisik secara nyata dalam pasangannya masing-masing. Nah, selalu memikirkan individu yang dicintainya sepanjang waktu dan melakukan kontak mata secara intens saat bertemu. Mengalami perasaan indah seperti melambung ke awan, mengagumi dan terpesona dengan pasangannya masing-masing. Dan juga apabila kita mendekati pasangan kita masing-masing, detak jantung kita akan meningkat, mengalami perasaan sejahtera, ingin selalu bersama pasangan yang dicintai, dan memiliki energi yang besar untuk melakukan sesuatu demi pasangan, merasakan adanya kesamaan dalam banyak hal, dan merasakan sangat bahagia. Yang berikut, yang kedua, tentang keintiman. Keintiman akan berkaitan dengan kedekatan perasaan antara dua orang atau kekuatan yang mengikat untuk selalu bersama-sama. Dalam sebuah hubungan akan mencapainya keintiman emosional jika kedua pihak saling mengerti, terbuka, saling mendukung, dan bisa berbicara apapun tanpa takut ditolak. Serta kedua belah pihak juga akan saling memaafkan dan menerima ketika tidak sependapat atau berbuat kesalahan. Yang ketiga tentang komitmen. Komitmen juga dia akan berkaitan dengan adanya keputusan yang dibuat untuk tetap bersama dengan pasangannya masing-masing. Komitmen dapat bermakna mencurahkan perhatian, melakukan sesuatu untuk menjaga suatu hubungan tetap langgeng, dan melindungi hubungan tersebut dari bahaya serta memperbaiki bila hubungan dalam keadaan kritis. Yang berikut tentang bagian penting dalam cinta. Nah, bagian penting dalam cinta ini ada 4. Yang pertama harus pengertian dalam pasangan. Jadi, individu dikatakan saling mencintai bila keduanya bersedia memberikan rasa pengertian satu sama lain dalam pasangannya masing-masing. Saling pengertian mengandung arti yaitu mengerti kepada hal-hal yang disenangi dan tidak disenangi oleh pasangannya masing-masing. Pengertian kadang-kadang menuntut pengorbanan dan menekankan keinginan demi pengertian kepada pasangannya agar hubungannya tetap terjalin dengan baik dan aman. Yang kedua, rasa percaya antara pasangan. Nah, rasa saling percaya merupakan salah satu elemen perwujudan dalam percintaan. Kedua belah pihak harus selalu menjaga agar hal-hal yang dilakukan maupun dikatakan menimbulkan kepercayaan pada pasangannya masing-masing. Untuk dapat dipercaya, individu harus berusaha menunjukkan dalam kata dan perbuatannya agar dalam percintaannya terjalin dengan aman. Dalam hal ini juga, cinta akan menuntut pihak dalam hal
kata dan perbuatannya agar dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, kerjasama dalam hubungan. Nah, adanya kerjasama mengandung arti bahwa hasil kerja akan menjadi lebih baik bila keduanya saling kerjasama. Bila dibandingkan jika sendiri-sendiri, individu dikatakan saling mencintai jika keduanya memiliki kesediaan untuk saling bekerja sama. Nah, kerjasama juga terkait dengan kesediaan untuk membantu agar keadaan akan lebih membaik. Yang keempat, tentang pernyataan kasih sayang. Dalam pernyataan kasih sayang juga merupakan ungkapan perasaan sayang baik secara lisan maupun perbuatan kepada pasangannya masing-masing agar dapat mengetahui perasaan satu sama lain. Yang berikut tentang faktor-faktor penyebab munculnya cinta. Nah, dalam faktor-faktor penyebab munculnya cinta itu yang saya dapatkan ada 5. Yang pertama, tentang kedekatan. Yang kita lihat sekarang, kebanyakan sekali individu berhubungan atau menikah dengan pasangan karena bertemu di sekitar wilayah yang sama, misalnya dalam satu kampung. Nah, dalam hal ini, individu tertarik dengan individu lain karena secara frekuensi banyak melakukan interaksi pada wilayah hidup yang sama. Yang kedua, tentang kemenarikan fisik. Kemenarikan fisik dapat menjadi penentu individu mencintai individu yang lain dan kemudian menjalin suatu hubungan dalam percintaan. Nah, hal ini terutama terjadi pada para pria. Banyak pria tertarik pada wanita karena penampilan fisik yang menarik. Wanita lebih tertarik pada pria karena penampilan pribadinya. Yang ketiga, kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi. Individu menyukai atau mencintai bisa karena faktor memiliki kesamaan atau keserupaan yang sama. Banyak sekali pasangan memiliki kesamaan dalam nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku. Lebih memiliki kesempatan untuk menjalin hidup dalam pernikahan yang berbahagia. Yang berikut tentang merasa saling mencintai. Nah, yang kita lihat sekarang semacam proses psikologis di mana individu merasa mendapat hadiah karena memperoleh cinta. Juga sesuai dengan teori yang kita lihat menurut Abraham Maslow yang menyatakan bahwa individu perlu atau ingin untuk dicintai dan mencintai. Apabila individu dicintai, maka perasaan dihargai, terjadi peningkatan penilaian diri, merasa menarik, dan merasa memperoleh penerimaan sosial. Yang berikut tentang keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan. Yang kita lihat itu pertukaran. Pada teori pertukaran sosial, dia lebih mengacu pada hubungan yang bersifat timbal balik antara individu yang akan menjalin percintaan dan dicintai pada individu. Dia akan memberikan banyak sekali keuntungan yang signifikan. Nah, keuntungan itu dapat bersifat fisik, psikologis, material, dan spiritual. Apabila dalam keuntungan timbal balik, dia menjalin tidak seimbang, maka adanya kecenderungan suatu hubungan interpersonal, dia akan mengalami kerenggangan dan akhirnya berhenti dalam hubungan percintaan. Yang berikut materi pada pertemuan keempat tentang persiapan kawin dan belis. Nah, yang kita ketahui yaitu perkawinan. Perkawinan ialah dia melahirkan sebuah kehidupan yang berbahagia. Nah, setidaknya itulah yang menjadi harapan dan muara akhir dari tindakan mempersatukan pria dan wanita dalam suatu ikatan permanen. Namun, untuk sampai ke titik itu, bukanlah suatu perkara yang mudah. Pria dan wanita harus melewati tahap-tahap tersendiri yang sudah terkonstruksi secara sosial, budaya, maupun agama. Dalam perkawinan terdapat berbagai analisis dalam perkawinan, misalnya
analisis antropologis, perkawinan dilihat sebagai tindakan natural untuk memperbanyak keturunan dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi. Yang berikut tentang belis atau mahar. Nah, mahar yang berada di kabupaten saya yaitu Kabupaten Flores Timur, terkhususnya di kampung saya yaitu Pulau Adonara, mahar perkawinan yang biasanya dilakukan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Di daerah saya, beragam kekuatan yang ada terkait pemberian mahar kepada istri, mulai dari mahar wajar yang mencapai jutaan hingga mahar yang mencapai kisaran puluhan juta. Salah satu daerah yang juga mematok tarif yang tinggi adalah daerah NTT, yaitu termaksud di daerah saya yaitu Pulau Adonara. Pihak perempuan yang paling diuntungkan sebab pihak merekalah yang menentukan besarnya mas kawin atau belis yang harus disanggupi oleh pihak laki-laki. Nah, anggapan ini ada karena masyarakat menganggap perempuan merupakan orang yang akan melahirkan generasi penerusnya atau memberikan keturunan pada pihak laki-laki. Memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah di daerah saya, yaitu terkhususnya daerah Adonara, adalah hal yang lumrah di kalangan masyarakat NTT, khususnya Flores Timur, Pulau Adonara. Pemberian belis menjadi istimewa dan sangat terlihat elit karena harganya yang mahal. Nah, jadi kita ketahui bahwa gading gajah itu itu sangat mahal. Jadi di pulau saya itu tuh kebanyakan kalau perempuan atau pria kalau mau kawin itu kebanyakan terjadinya belis, yaitu tentang belis gading gajah. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit karena harganya yang mahal. Karena belis merupakan gading gajah sangatlah jarang ditemukan di NTT, terkhususnya di daerah saya itu Pulau Adonara. Meski tergolong memeras kocek, tetapi warga beranggapan hal ini mampu menjelitkan pamor dan status sosial di mana di mata warga masyarakat Kepulauan Adonara. Yang saya dengar itu, menurut cerita orang dahulu, Portugal menukar hasil bumi dengan gading. Gading itulah yang menjadi spesial di sini, kata penduduk Jawa. Penduduk zaman dahulu, dari nenek moyang saya, mereka menceritakan kepada anak cucu mereka, dan pada saat ini belis berupa gading gajah nyaris tidak ada lagi. 1-2 orang saja yang membutuhkan belis tentang gading gajah tersebut. Kebanyakan belis diberikan kepada calon mempelai pria kepada wanita merupakan warisan. Misal contohnya, saya 4 tahun, misalnya kakak saya 4 tahun yang lalu, belis harganya 40 juta, itu hanya kecil. Kalau besar bisa 150 juta, kadang beli sampai 40 juta dengan hasil tawar calon keluarga istri terlebih dahulu. Nah, jadi di daerah kami itu, sekarang tradisi penyerahan belis tidak bisa dihindarkan oleh atau para pria yang ingin mempersunting calon pasangan hidup yang berasal dari daerah yang sama. Tetapi, keharusan menyerahkan belis tak disangkal membuat beliau membuat kita akan pusing. Jadi, dia sampai harus berutang dimanapun, semisalnya di bank atau di tempat peminjaman lainnya. Namun, di masyarakat kami, masyarakat Flores Timur, lebih dominan meminjam uang di bank atau hingga harus meminta kepada orang tua serta menabung sendiri jika dia serius ingin menikahi wanita pujaannya. Jadi, di kebudayaan kami, belis justru menjadi ancaman di tengah perekonomian warga NTT yang semakin meluaslah sekarang. Jadi yang kita lihat sekarang, khususnya di daerah saya itu Pulau Adonara, yang merupakan daerah asal saya sendiri, yang merupakan salah satu daerah di NTT. Belis sejatinya merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh anak bine atau sering disebut dengan keluarga mempelai laki-laki kepada opulake atau keluarga mempelai perempuan, yang biasanya berdasarkan kesepakatan pada saat koda adat atau
kepala suku dari pihak laki-laki untuk datang ke rumah para pihak perempuan untuk memberikan sedikit penyampaian mengenai belis yang akan dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Yang dimaksud dengan seperangkat mas kawin di sini adalah doi no paca, atau doi adalah uang, paca berupa hewan atau kerbau atau kuda, dan beberapa hewan ternak lainnya. Bahasa adat dan budaya Pulau Adonara, NTT, uang biasa disebut dengan menggunakan kiasan serelolo, daun siri atau kedewak one dalam saku. Lango one menggunakan kiasan seperti lango loen di luar rumah. Semua pembicaraan yang berkaitan dengan jumlah belis oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dibicarakan saat apabila terjadinya adat yang terjadi di rumah mempelai perempuan. Ketika itu terjadi proses tawar-menawar antara ketua adat, juru bicara atau antara pihak Anabine dan pihak Opulake tentang jumlah belis. Biasanya, mempelai perempuan memberikan patokan belis yang harus ditanggapi oleh pihak keluarga laki-laki berupa tawar-menawar sebelum adanya keputusan yang final. Budaya belis Pulau Adonara adalah salah satu bagian dari warisan budaya yang ada di Adonara. Namun, warisan yang mahalulur juga mendapat sorotan yang begitu tajam dari masyarakat yang sedang bergular dengan budayanya sendiri. Berangkat dari kegelisahan penelitian sebagai anggota masyarakat Pulau Adonara dalam melihat perkembangan budaya ke arah yang distributif dan menjadi pemicu makin tinggi situasi kemiskinan di daerah penelitian sendiri. Hubungannya belis atau paca dengan akuntansi adalah masyarakat biasanya di kabupaten saya memiliki lingkungan sosial yang kompleks dan berbeda-beda sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap aspek akuntansi. Yang berikut terkait dengan biaya. Biaya tidak memiliki keterkaitan penerimaan atau pendapatan yang akan diperoleh dari masyarakat kami. Hal tersebut dikarenakan tujuan organisasi nirlaba bukan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitasnya, namun bertujuan untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki demi keberlangsungan pelayanan jasa kepada masyarakat di Kabupaten Flores Timur atau sering disebut di pulau saya itu Pulau Adonara. Di mana jika pihak pria ingin meminang seorang wanita yang berasal dari Adonara, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak mempelai pria dan diakui sebagai pendapatan oleh pihak mempelai wanita. Namun, sesuai dengan konsep pernikahan, bukan organisasi nirlaba, pendapatan di sini diakui sebagai peningkatan sumber daya oleh pihak perempuan karena sumber daya tersebut yang berupa ternak seperti kambing, kuda, sapi, dan kerbau yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pertanian yang dimana masyarakat Adonara masih banyak yang berprofesi sebagai petani. Materi di pertemuan kelima tentang pengertian penyesuaian diri dalam perkawinan. Jadi, pengertian penyesuaian diri dalam perkawinan, dia mengandung dua pengertian, yaitu adanya hubungan mutualisme atau saling menguntungkan antara pasangan suami istri untuk memberi dan menerima dan menunaikan kewajiban dan menerima hak, serta adanya proses saling belajar antar dua individu untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pasangannya masing-masing. Yang kedua, tentang faktor yang mempengaruhi penyesuaian dalam perkawinan. Faktor yang dalam perkawinan dibagi atas 4. Yang pertama itu konsep pasangannya yang harus ideal. Saat memilih pasangan, baik pria maupun wanita akan memiliki kriteria tertentu sesuai dengan konsep pasangan ideal yang dibentuk selama masa dewasa. Nah, semakin seseorang tidak terlatih dalam menyesuaikan
ikatan diri terhadap realitas, maka akan semakin sulit untuk melakukan penyesuaian dengan pasangannya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan. Yang kita ketahui bahwa pria atau wanita yang sudah menikah dan dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, ia akan mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. Pria atau wanita yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, dia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam pasangannya. Yang ketiga, tentang kesamaan latar belakang. Yang kita ketahui bahwa semakin sama latar belakang suami dan istri, akan semakin mudah bagi suami dan istri untuk saling menyesuaikan diri. Sebaliknya, semakin berbeda pandangan hidup antara suami dan istri, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk melakukan penyesuaian diri dalam pernikahannya. Yang keempat, tentang minat dan kepentingannya bersama. Nah, minat dan kepentingan yang sama tentang suatu hal yang dilakukan oleh suami dan istri cenderung membawa penyesuaian yang baik bagi mereka, dibandingkan dengan pasangan yang memiliki minat dan kepentingan yang berbeda-beda, akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian dengan pasangannya. Yang kelima, tentang kesamaan nilai. Pasangan yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, mereka mempunyai nilai yang kurang lebih sama dibandingkan dengan suami atau istri yang memiliki penyesuaian diri yang buruk dengan pasangannya. Karena latar belakang yang sama akan menghasilkan nilai yang sama pula. Yang berikut, konsep peran. Nah, yang jadi kita ketahui bahwa setiap pasangan mempunyai konsep yang pasti mengenai bagaimana seharusnya peran seorang suami dan bagaimana peran seorang istri. Atau setiap orang mengharapkan pasangannya memainkan perannya masing-masing di dalam hubungan rumah tangga. Jika harapan terdapat peran tidak terpenuhi, dia akan mengakibatkan konflik yang terus-menerus dan penyesuaian diri yang buruk dalam hubungan perkawinan. Yang berikut, tentang perubahan dalam pola hidup. Nah, penyesuaian terhadap pasangan berarti mengorganisasikan pola kehidupan dalam perkawinan, mengubah persahabatan dan kegiatan-kegiatan sosial, serta mengubah persyaratan pekerjaan, terutama bagi seorang istri. Penyesuaian-penyesuaian ini seringkali diikuti oleh konflik emosional yang sering terjadi dalam perkawinan. Dan juga ada pula penyesuaian tentang keuangan dalam hubungan perkawinan. Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri orang dewasa dengan dalam perkawinannya. Dewasa ini sebagai akibat dari pengalaman premarital, banyak istri yang tersinggung karena tidak dapat mengendalikan uang yang dipergunakan untuk melangsungkan keluarga dan mereka merasa sulit untuk menyesuaikan keuangan dengan pendapatan suaminya setelah terbiasa membelanjakan uang sesuai hati mereka masing-masing. Yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali istri yang seringkali memboros uang untuk membelanjakan barang-barang yang tidak penting dalam hubungan rumah tangga mereka. Diakibatkan dengan seringnya itu, maka sering terjadinya konflik dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Yang berikut tentang karakteristik keberhasilan penyesuaian diri dalam perkawinan. Yang kita ketahui bahwa keberhasilan penyesuaian kehidupan berkeluarga dalam perkawinan itu dibagi atas 7. Yang pertama, tentang kebahagiaan pasangan suami dan istri. Nah, dalam kebahagiaan pasangan suami dan istri, kedua belah pihak harus saling sama-sama memberikan kebahagiaan, rasa saling menyayangi agar di dalam perkawinan itu tidak terjadinya konflik dalam pernikahan nanti. Terus yang kedua, tentang hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Nah, setelah yang kita ketahui yang sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang menikah di usia banyak sekali anak-anak yang menikah di usia muda dan mereka tidak lagi menjalin hubungan yang baik antara orang tua mereka. Jadi, apabila kita sebagai anak muda haruslah sering-sering berjalin hubungan yang baik antara kedua orang tua kita. Karena apabila nanti kita susah, kita akan menceritakan keluh kesah kita kepada kedua orang tua kita.
agar suasana dalam perkawinan kita akan berjalan dengan baik dalam hubungan rumah tangga kita. Terus yang ketiga, tentang penyesuaian yang baik dari anak-anak. Yang keempat, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat. Nah, apabila di dalam hubungan perkawinan nanti, suami dan istri harus saling mempertahankan kepuasan atau perbedaan pendapat di dalam rumah tangga. Apabila istri atau salah satu suami yang mempunyai perbedaan pendapat, maka kita sebagai istri atau suami harus saling mengerti satu sama lain agar tidak terjadinya konflik dalam hubungan rumah tangga atau hubungan perkawinan nanti. Terus yang kelima tentang kebersamaan. Yang keenam tentang penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan. Nah, yang kita lihat sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang menikah di usia muda, antara suami dan istri, salah satunya banyak yang menggunakan keuangan tidak terlalu baik atau sering sekali boros. Kadangkala istri yang lebih boros daripada suami. Jadi kita sebagai istri harus sering memanfaatkan uang itu dengan baik, karena sekarang kan kita sudah memasuki usia perkawinan antara hubungan rumah tangga. Jadi Jadi kita sebagai istri haruslah berpandai-pandai untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga kita. Yang berikut tentang penyesuaian yang baik dari pihak keluarga atau pasangan.